sambutan dari saya. Untuk selanjutnya ada sambutan-sambutan. Yang pertama dari Bapak Pembina DPC. Dan kepada saya, pada pagi hari ini saya diundang Pak Ketua datang di sini untuk silaturahmi pada seluruh anggota Perjuangan Sedang Indonesia yang ada di Jakarta. Ya, kebetulan yang hadir dari Jakarta Selatan sudah hadir beberapa anggota, tapi dari yang lain dari Bekasi nggak datang Pak Sekretaris. Oh ya, ada acara di Karawang. Hanya dari selatan datang sini utara untuk memberikan partisipasi untuk bergabung silaturahmi pada acara kita hari ini, silaturahmi pada hari Minggu ini. Jadi mudah-mudahan di masa akan datang bisa terjalin hubungan yang lebih erat lagi dan lebih meriah lagi kepada anggota Perjuangan Sedang Indonesia yang ada di Jakarta, baik utara, selatan, dan barat. Masih ada nggak yang barat Pak Bama? Yang masih ada ini aktif adalah utara dan selatan. Ya mudah-mudahan ini di utara dan selatan selalu baik aja hubungannya. Jangan sampai kita ada permasalahan sedikit terjadi, ya istilahnya itu tidak harmonis lagi. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kurang pas di hati, tolong ngomong sama saya sebagai pembina, biar saya bisa untuk menyelesaikan dengan baik, sehingga kita hubungan tidak ada retak lagi dan juga selalu kokoh, selalu berpartisipasi di setiap acara. Banyak lagi, insya Allah. Jadi mudah-mudahan anggota Perjuangan Sedang Indonesia ini bisa pertama dan bisa berkesinambungan masalah organisasi ini dan juga masalah program-program bisa dilanjutkan oleh Pak Ketua apa program dan visi dan misi apa yang mau dicapai di masa akan datang, sehingga kita bisa lebih baik lagi daripada tahun kemarin, tahun 2023, sekarang 2024 harus lebih baik lagi dan lebih mantap visi dan misi di masa akan datang. Insya Allah yang beliau lebih bagus lagi di masa-masa akan datang, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sejahtera semua buat saudara PS. Yang saya hormati Bapak Penasehat, Bapak Sayuti, Bapak Pembina, Bapak Ketua DPC Jakarta Utara, Bapak Haji Buhari, serta teman-teman perangkat struktur yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam PS semuanya, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, kami Pancoran mendapat kehormatan diundang dalam acara silaturahmi PS yang mungkin bisa menambah erat tali silaturahmi antara sesama PS khususnya, serta mungkin bisa menambah wawasan atau wacana ke depan yang mungkin kita akan dapatkan dari silaturahmi pada hari ini. Pada hari yang cerah ini, wabil khusus kami Selatan mengucapkan selamat kepada Bapak Buhari sekaligus Ketua DPC yang akan mengikuti kontestasi ya Pak ya. Dapil 1 kalau nggak salah ya Pak ya. Oh dapil 3, siap dapil 3. Mudah-mudahan mendapatkan hasil maksimal ya Pak. Amin. Yang pada akhirnya nanti akan membawa banyak manfaat untuk PS khususnya gitu. Semoga dengan suksesnya Pak Buhari nanti, amin,
PS juga otomatis akan terangkat, baik derajatnya maupun secara semuanya lah ya. Paling tidak PS punya wakil dewan gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain mudah ya Pak, kurang lebih gitu Pak Ji ya. Saya rasa nggak panjang lebar. Pada prinsipnya kami Selatan terima kasih karena sudah diundang, karena memang momen-momen gini yang kami tunggu sebenarnya Pak. Karena kami itu kan sebenarnya pengen sedikit pencerahan tentang PS ke depan sebenarnya. Sampai akhirnya Selatan itu mencari sampai ke Bogor Pak. Kita bertemu dengan Pak Asep ya, Pak Ketua ya. Pak Asep, kita ke Pak Wotama gitu kan. Ternyata Selatan ini nggak puas juga gitu. Jadi kita ini pengen tahu sebenarnya PS ini muaranya sampai di mana gitu kan. Kesimpulannya sampai di mana, benang merahnya sampai di mana gitu kan. Tapi kami tidak putus asa sebenarnya. Kami termasuk militan yang konsisten lah ya gitu. Artinya sedemikian pencarian kita terhadap PS ini, kita tidak menemui titik benang merahnya pun kami masih konsisten gitu. Artinya marwah PS itu masih kita jaga dengan baik sampai detik ini. Dengan acara silaturahmi ini mudah-mudahan ada beberapa informasi yang mampu menjelaskan ketika kami masih dalam masa pencarian tentang PS ini sebenarnya ujungnya ada di mana sih gitu ya Pak ya, kurang lebih kayak gitu mungkin ya. Setelah kita bertemu dengan Pak Wotama, Pak Asep, dan petinggi-petinggi lainnya, silaturahmi ini mampu menghasilkan sesuatu bagi PS pada khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat banyak rezeki, sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki ke tempat kami ini dalam rangka bersilaturahmi di antara pengurus PS Jabodetabek. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda junjungan Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Pak Pembina, Pak Suyuti Kursin, Pak Ketua DPC Jakarta Selatan beserta rombongan, dan pengurus-pengurus PSI Jakarta Utara, DPAC, Pak Misnadi, Ketua Cilincing, terus yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara seperjuangan yang saya cintai, tadi mungkin sudah disampaikan beberapa hal oleh pembina, bagaimana PSI sekarang sudah terpecah beberapa organisasi, tapi masih melekat yang namanya Pejuang Siliwangi. Ini tujuan kami mengundang kepada rekan-rekan, kita akan meminta persetujuan, meminta kesepakatan kita mau kemana sebenarnya, supaya kita ini kelihatan jangan sampai sebagai organisasi yang jelas kelihatannya besar tapi kecil. Kebersamaan supaya betul-betul kita ini jangan terombang-ambing, jangan tidak jelas arahnya mau kemana.
kita harus bersatu, kita harus bersikap. Kalau memang toh kita akan bergabung kepada PS Persatuan, maka kita nyatakan sikap, tak berkumpul semua dan mengajukan suatu permohonan kepada Ketua Umum. Kalau sekarang dengan adanya perpecahan atau penggabungan, kita juga pasti bingung. Artinya SK-SK yang telah pernah diterbitkan oleh DPD dan DPP itu masih belum jelas. Nah, ini kita harus perjelas. Jangan sampai kita ini kelihatannya eksis tapi legalitasnya nggak ada. Ini sangat berbahaya buat kita semua. Ini kita bicara masalah organisasi, berarti berbicara masalah anggaran dasar. Jangan sampai kawan-kawan, saudara-saudara yang ada di bawah ini bergerak, tiba-tiba ada sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan, muncul permasalahan-permasalahan, dipertanyakan legalitas. Nah, dari ini saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan, khususnya Pak Pembina, mohon Pak Pembina diarahkan, Pak Sekretaris dipertanyakan, kita mau kemana sebenarnya. Kalau memang toh kita harus bergabung kepada PSI Persatuan, maka kita harus diterbitkan SK kembali supaya jelas. Karena SK kita yang ada selama ini kan Pejuang Siliwangi Indonesia, sekarang ada Pejuang Siliwangi Bersatu. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kita nggak boleh bergerak sendiri-sendiri, kita dilindungi oleh aturan. Ini berbahaya kalau ini diketahui oleh organisasi-organisasi yang lain. Ini kita akan menjadi bisa dipermalukan. Jadi kita nggak berarti menggunakan atribut-atribut PSI. Jadi kalau memang toh kita sudah bergabung ke PSI Perjuangan dan Persatuan, maka semua atribut-atribut yang ada melekat selama PSI Pejuang Siliwangi Indonesia itu harus kita tinggalkan, karena akan menjadi permasalahan. Jadi kenapa Jakarta Utara bersikap kemarin kita rapat dengan pengurus, sekretaris, pembina, bendahara dan jajaran-jajarannya meminta supaya kita semua yang ada pengurus di wilayah Sejabodetabek kita jadikan satu kesatuan supaya kita bisa menentukan sikap perjuangan kita sebagai pejuang Siliwangi. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan, silakan terkait organisasi kita. Dan kita di sesi tanya jawab. Ibu Hari sih pertanyaan. Kalau kita berarti sama-sama sedang mencari legitimate ya Pak. Artinya kepastian tentang kita berdiri di gerbong mana kan kayaknya masih di kisaran itu ya. Jadi Selatan ini kan termasuk yang giat secara organisasi ya Pak. Artinya kami melakukan memang tanpa pamrih gitu, karena memang benar-benar berangkatnya itu dari sense of moral. Jadi memang karena kita sangat mencintai gitu kan. Tetapi di satu sisi kita juga pengen ini kegiatan ini akan kita laporkan kemana kan gitu ya. Artinya kan semua giat organisasi itu kan pasti akan secara berkala kami akan melaporkan gitu kan. Kalau misalnya Pak Bambang DPC berarti minimal DPP harus tahu gitu loh. Apa yang DPD dulu, sorry maaf. DPD dan seterusnya kan gitu ya. Yang ada di satu tingkat ataupun ke atasnya gitu loh. Nah, sampai tuh Pak Bambang itu sampai bingung. Jadi teman-teman Selatan tuh bingung. Nih kita ini kayak anak ayam nggak punya induk. Jadi kita tuh harus berkiblat kemana gitu Pak. Seperti yang Pak Haji sampaikan gitu kan. Karena ya lepas dari ada dualisme yang terjadi di sana kan sebenarnya dengan kapasitas Pak Gautama kan harusnya kita bisa
paling tidak kita bisa sedikit banyak kita bisa dapat ya Pak ya informasi itu. Tapi ternyata tidak. Beliau pun ternyata tidak mampu menyampaikan juga gitu tentang dualisme yang terjadi itu kondisinya seperti apa pun beliau pun tidak mampu masuk ke ruang yang itu gitu loh. Begitu halnya pun dengan Pak Asep. Jadi ketika kita bertemu dengan dua petinggi tersebut, jadi jawabannya pun ya mirip-mirip lah ya. Jadi ya udah kalian berbuat aja terus gitu loh. Tapi kan sampai dengan kapan? Sementara yang menyangkut KTA pun yang Pak Haji bilang sama halnya gitu loh. Selatan pun mengalami demikian. Saya ini Pak baru gitu Pak, baru yang belum dilantik juga gitu loh. Karena memang terjadi vacuum of yang di DPD-nya kan kita nggak punya gitu loh. Sampai Pak Asep tuh sampai nyuruh Pak Bambang cari deh gitu loh. Paling tidak bintang 1 gitu loh. Nah itu kan termasuk agak nggak gampang juga ya, kita harus mengkomunikasikan ini ke, sementara yang di pucuk pimpinan tertinggi pun kita masih bias ya Pak, artinya kita masih pakai gerbongnya manapun kita belum paham gitu loh. Tapi yang terdaftar di Kesbangpol, Kemenkumham dan sebagainya itu kan kalau masalah PES 22 ya Pak Ji ya, PES 22 gitu. Sementara ada juga di sisi lain itu PES Bersatu deklarasi. Nah kan kita jadi bingung gitu. Jadi sebenarnya ADART-nya ini yang saya baca terakhir pun masih ada ART lama yang dipakai kan gitu. Walaupun saya belum sempat baca, cuman sedikit banyak saya udah memahami gitu kan. Oh ini masih ada ART lama. Artinya SK atas pelantikan Pak Bambang sebagai DPC pun masih SK lama gitu kan. Sebenarnya ya itu sih Pak Haji. Mudah-mudahan mungkin Pak Haji ada akses VIP ya kan untuk memberikan informasi tentang itu, atau mungkin teman-teman yang lain ya. Jadi dalam masa pencarian kita sejauh ini ya kita memang belum dapat apa-apa Pak Haji. Dari Pak Gautama pun kita beberapa waktu lalu kita silaturahmi memang tidak terpecahkan juga apa yang kita pengen tahu kan gitu Pak. Ya mudah-mudahan teman-teman Pancoran, teman-teman Utara mungkin ada informasi-informasi yang kita belum tahu, mungkin ya kita bisa mendapatkan itu. Demikian pertanyaan kami dari Selatan. Waktu dan tempat, terima kasih. Pak Usman, terima kasih Pak Usman. Waduh, saya masuk TV. Lupa saya. Pak Anjas, ya. Ya maaf Pak Anjas. Kita ini sebenarnya senasib sependeritaan. Makanya dengan senasib sependeritaan ini kita mencari satu kesamaan. Saya sepakat dengan Pak Anjas tadi. Pak Anjas bahwa memang kita ini belum ada kepastian. Namun selama belum ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, maka itu masih dinyatakan berlaku. Jadi kalau Pak Ketum atau Pak Jenderal Gautama ngomong itu berjalan aja, ya kita jalanin aja dulu. Sementara jangan membuat sesuatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bertolak belakang dengan organisasi. Ya mungkin itu aja kira-kira yang lebih penting. Jadi teman-teman khususnya Utara, saya bisa mengimbau menyampaikan bahwa percepatlah dan perbanyaklah keanggotaan supaya bergerak nanti. Gak apa-apa. Tadi kalau saya dapat informasi dari Selatan bahwa itu memang masih anggaran dasar yang lama, berarti masih sah. Jadi ketentuan yang lebih atas itu tidak boleh mengalahkan ketentuan yang di bawah, itu jelas. Jadi kita punya kekuatan. Tadi yang saya pikir anggaran dasarnya sudah dirubah, sudah munas, nah itu kita harus cepat-cepat berkonsolidasi ke bawah. Tapi kalau masih itu, ya kita harus bergerak terus. Artinya kita bisa nyatakan masih bisa dijalankan PS 22 selama belum ada musyawarah nasional, selama sebelum ada perubahan anggaran dasar, maka itu masih berlaku. Itu penyampaian saya, mudah-mudahan ini bisa kita sikapi bersama. Ya PS di bawah jangan terlalu risau, bergerak aja, jalan aja. Jadi ini pentingnya namanya kita bersilaturahmi, berkomunikasi, bertukar pikiran supaya ada kejelasan. Seperti tadi, jangan sampai kita ini seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi kalau seperti ini bahasanya tidak, masih tetap PSI 22. Tuh, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita DPC, DPAC kalau kita mengadakan suatu kegiatan harus laporan ke DPD Pak ya. Sedangkan selama ini yang saya sepengetahuan DPD katanya nggak jelas Pak. Maksudnya di mana kantornya dan siapa ketuanya. Nah, itu satu pertanyaan saya. Apakah dalam artian setiap kegiatan DPC atau di bagian ke bawah, kalau kita mengadakan suatu tindakan atau kegiatan, apa kita langsung dan di mana posisi DPP-nya, Pak? Mungkin itu aja kali, Pak. Terima kasih. Kegiatan itu boleh-boleh saja. Jadi akan bertanggung jawab ke masing-masing wilayah. Ya DPC membuat kegiatan, DPC yang bertanggung jawab. Ini kan dalam arti kondisi darurat. Kita harus memegang teguh kepada anggaran dasar. Kalau ada teguran, ya baru nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi saya meyakini kalau untuk dari DPP tidak akan mungkin menegur. Palingan nanti ada yang mempermasalahkan kalau tahu adalah organisasi yang lain. Tetapi biasanya kita di sini kan ada bermitra dengan Koramil, apa namanya, dan Ramil ya, dan Ramil dengan Kodim. Jadi kalau tingkat DPAC itu kan dan Ramil, kalau tingkat DPC kan Kodim. Ya, jadi bergerak aja, nggak apa-apa. Jadi kalau memang nanti ada timbul-timbul bermasalah, kita bisa berkoordinasi. Jadi nggak apa-apa, bekerja aja terus. Jadi nggak jadi masalah itu. Kecuali memang kondisi situasi organisasi normal, ya jelas induknya yaitu ini kan induknya dualisme, kita kan kita tidak tahu. Tapi kita tetap masih mengacu kepada anggaran dasar. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Salam sejahtera, salam buat semuanya. Mungkin di sini ada anggota baru yang belum kenal saya, ya saya memperkenalkan diri dulu. Saya kalau di PSI itu dikasih nama dulu Mr. Kliwon, cuman saya ganti sekarang dipanggilnya Mbah Kliwon karena cucu saya udah 25. Bolak-balik saya dipanggil cucu saya banyak kan, keponakan ada 27, cucu 25. Serius Pak, banyak saya. Walaupun masih muda, dari keponakan saya tuh banyak perintil keturunan dari orang tua Pak. Kebetulan memang Bapak itu punya istri, istri pertama 15 Pak anaknya. Istri kedua 2, istri ketiga 4. Jadi ya itu Pak, makanya banyak. Hampir mau ngikuti, cuman dicegah Pak. Oke, lanjut ya, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita di sini ada hikmah, bisa ada berkah. Semoga kita juga selamat sampai tujuan. Semoga juga Pak Buhari bisa menjadi anggota buat di PSI juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua. Mari kita angkat tangan bareng-bareng, yuk kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taflana himataka wa ansur mataka ya zadali walikum. Allahumma finhi bimasita. Allahumma atina alfiyata wa quwata min indika wasjud wa tataqaman afsadana. Ashabi Allahu la ilaha illallah wa tawakkaltu wa huwa al-azim. Ya Allah, ya dalil walikum, mudah-mudahan apa yang tujuan Pak Buhari mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa menjadi anggota DPRD. Semoga bisa diberikan aman, selamat, lancar dan barakah buat keluarganya. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di sini bisa menjadi keluarga semua, bisa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, perjalanannya semua ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini bisa menjadi negara yang baik, maju. Mudah-mudahan bisa ada perubahan ya Allah. Ya Allah, ya Dadil wa Ikram, mudah-mudahan ada warga Indonesia yang mungkin mempunyai kesulitan, Kau angkatlah kesulitannya. Ya Allah, mudah-mudahan ada
manusia di Indonesia ini ada yang sakit, semua diangkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Dadal Walikum, berilah anak yatim dan piatu diberikan keamanan, diberikan kemudahan dalam kehidupannya ya Allah. Semoga kita bersama selama hidup di dunia ini bisa masuk surga bareng-bareng di akhiratnya nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Berdiri dulu, supaya ini warga saya ini, konstituen saya ini mengenal. Ini Pak Kliwon ini coba diperhatikan semua. Tahu namanya si Limbat nggak? Tahu Limbat nggak? Ini kembarannya si Limbat ini. Ya, ini bukan bercanda ini. Coba lihat. Nah, ini kalau atraksi, ini menegangkan beliau ini. Pernah kakinya diikat, semua diikat pakai karung, dibuang di laut, bisa selamat. Banyak sekali dia punya trik-trik atraksi mirip menyerupai dengan si Limbat. Jadi kapan-kapan mungkin ada kawan-kawan yang mau mengundang beliau untuk atraksi, boleh. Kalau orang PSI 50% harganya, ya. Jadi kalau orang luar itu 100%. Ya, luar biasa ini, ya, di PSI ini. Ya, jadi lihat ini jangan dianggap ini orangnya kecil tapi ilmunya tinggi, ya. Ini pinter sekali. Saya sudah pernah melihat atraksi beliau. Itu hanya sekedar perkenalan supaya ada yang mengenal. Tak kenal maka tak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum bisa tutup, saya mohon kepada rekan-rekan anggota yang berdomisili di Taparik untuk mendukung penuh Pak Ketua dalam kontestasi Pileg 2024. Mudah-mudahan beliau terpilih jadi anggota DPRD DKI Jakarta. Yang di luar Taparik juga, yang Cilincing bisa menginformasikan ke saudara-saudaranya ya, yang di Dapil 3 dari PKB nomor 5. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.